ini sekolah baru Om Swastiastu. Pertama yang dihormati Bapak Wakil SMP 4 Bangil, Bapak Ibu Guru, beserta tenaga pendidik dengan pendidikan yang dihormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ibu Sang Guru Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam berkat sumber doa dan kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam belajar SMA. Baik, Bapak dan Ibu yang hari ini ada guru kita Pak Budi dari mata pelajaran BK yang akan memberikan praktik baik dalam kegiatan OJL jurus BK Hebat. Itu merupakan salah satu laporan yang nantinya sebagai bahan untuk menyelesaikan tugasnya dalam workshop atau impact yang sudah dilaksanakan di SMP 2 waktu ini. Nah, mudah-mudahan hasil dari praktik baik ini bisa nantinya diterapkan di sekolah kita, berbagi dengan guru BK dan juga mungkin Bapak Ibu guru lintas mata pelajaran. Nah, saya harapkan kegiatan hari ini dapat berjalan baik dengan lancar, dan saya juga berdoa mudah-mudahan pada Pak Budi sukses ke depannya. Demikian sama pada dia yang kita dengan pesan kegiatan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kemudian calon fasilitator daerah mengulangi mendapatkan BK dan rekan semuanya yang baik itu para wanita dan para guru maupun mata pelajaran. Di sini mungkin begitu ya yang gampang tekankan kami ya dalam 3 minggu terakhir ini ya, kemarin tanggal 19 atau tanggal 21 saya mengikuti atau ditunjuk mewakili sekolah dalam fasilitator daerah di bidang BK. Nah, di situ saya bersama teman-teman guru seluruh Bangli ya 30 orang untuk meneruskan program-program dari BKTK yang BKTK Bali terkait menyukseskan sekolah ramah anak nyaman yang sehingga mewujudkan prestasi yang memenang nantinya. Nah, untuk itu di sini yang perkenalkan ada beberapa jurus BK. Ya, sebelumnya dari minggu pertama yang tanggal 7 kalau salah saya sudah memberikan pengibasan terhadap siswa karena yang dituntut adalah setiap minggu itu 7 jurus artinya salah satu jurus yang akan diberikan kepada siswa. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan ibu terus apa saja yang harus dikuasai oleh siswa maupun guru, jadinya saya minggu lalu atau tanggal 7 Oktober kalau salah saya mau mengimplementasikan pembebasan pada jurus 1 yaitu potensi, kenali potensi. Mengapa saya mengimbaskan kepada siswa? Karena banyak siswa yang belum memiliki atau mengetahui potensi apa saja yang mereka miliki. Ya, seperti kecerdasan, ya ada kecerdasan linguistik,
verbal, kinestik, interpersonal dan intrapersonal. Nah, seperti itu. Jadinya saya mengajak siswa atau mengajak guru ke depannya untuk tes diagnostik terlebih dahulu. Yang pertama adalah di potensi. Kenali potensi ini ada beberapa cara untuk mengetahui potensi anak-anak atau kita. Ya, di salah satunya di website kenali pintar.com. Di sana diklik apa namanya itu, tes kecerdasan sama tes gaya belajar. Nah, dari sana siswa sudah mengetahui beberapa kecerdasan apa saja yang mereka miliki dan gaya belajar yang mereka miliki, sehingga siswa itu lebih gampang untuk mencerna atau menerima materi-materi dari kelompok ini. Nah, yang kedua, kemarin di tanggal hari Sabtu, hari Jumat, saya jurus kedua yaitu jurus mengelola emosi. Kenapa saya membahas mengelola emosi? Karena dari siswa itu dari SD sampai ke SMP, emosi mereka masih stabil. Jadinya kita harus bagaimana caranya mengelola emosi dari siswa maupun diri kita sendiri. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan terkait mengelola emosi. Nah, tapi sebelumnya jadwal sebenarnya tanggal 14 besok. Namun saya mendahului karena siapa tahu terjadi miskomunikasi sama BPTK, jadinya saya membuat video terlebih dahulu, dan kalau BPTK-nya ke sini besok, saya hanya melanjutkan video saja. Oke. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas tentang jurus kedua, itu adalah kelola emosi. Ada yang tahu nggak emosi itu apa? Bu Novi, tahu nggak emosi itu apa? Perasaan marah, rasa baik maupun rasa senang. Iya. Pancaran jiwa. Apa pancaran jiwa? Boleh. Oke. Kita, nah di sini ada metode atau teknik yang diajarkan kepada kita kemarin atau Basnas. Yang pertama adalah konsepnya adalah arka ya, arka. Arka itu yang pertama dalam pengibasan atau memberikan pembelajaran kepada siswa itu boleh menggunakan metode arka. Arka itu A itu adalah aktivitas sama dengan persepsi. Terus refleksi. Yang ketiga konsep, yang keempat adalah aplikasi. Nah, sekarang kita ini selamat datang pendeta. Nah, di sana saya sebagai pendeta. Ya, selamat datang di Gunung Merapi. Ini kata-kata sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu mengelola emosi, mengendalikan emosi agar emosi kita tidak mengendalikan kita. Nah, di sini pertama-tama ada bawa kertas nggak? Kalau enggak, saya berikan kertas. Anggap kertas ini sebagai perasaan Bapak Ibu. Ada kertas saya? Kalau ada kertas yang lain bisa digunakan. Anggap kertas itu perasaan Bapak Ibu. Sudah. Oke, kita bermain perasaan. Ya, setiap
peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi kita. Nah, emosi kita masih stabil ya, tidak ada goresan, tidak ada yang kerja. Terus saya akan membacakan sebuah cerita. Kalau merasa kertas itu senang, rekan-rekan bisa ditulis dulu. Kalau merasa kesal bisa di rumah. Mungkin kalau tidak kesal boleh didobel sekecil-kecil. Ya, prosesnya akan dilakukan dengan kita. Ya, sudah siap semuanya. Nah, ini saya bacakan dulu. Pagi itu, ya, pagi itu Bapak ikat dulu berangkat ke sekolah mengenai sepeda motor. Bahan ajar sudah disiapkan rapi diatur di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor itu mendadak. Dari mana dasar? Ya. Mendadak. Motor mendadak karena mogok kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Di bawah pakai ini juga deh. Kalau merasa senang, masih stabil ya dilus-lus saja dulu. Kalau merasa kesal ya bisa ya bisa dilakukan. Nah, yang kedua, ceritanya mulai ini. Sampai Bapak Ibu di sekolah di kelas, hampir seluruh datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Ya, jadi ya. Jadi tiga ceritanya pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar sudah disiapkan Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Yang biasanya digantung di motor, maunya pemerintah menyampaikan materi bahwa materinya hilang. Ya. Dicari ke sana kemari tetapi tidak ditemukan. Gimana perasaannya dari Ibu? Ya, dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas belajar yang seru seketika buyar. Ya, dari kemarin Ibu sudah membuat power kue, ya seperti Pak Tisna membawa proyektor sendiri, sudah lengkap, sudah wah, tidak ada yang menandingi. Ternyata ketinggalan. Betul Pak. Bagaimana perasaan? Nah, yang keempat, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi yang terlambat itu tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangku saat didekati ternyata sedang terlelap tidur. Nah, kemudian tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan mengambilnya Bapak dan berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebelumnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, Andi tetap maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mungkin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Nah, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Bapak Ibu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya bukan buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan
Bu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihat ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamit. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali tangannya. Bapak Ibu guru melanjutkan pembelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Belajar pun berjalan dengan berusga gembira. Nah, yuk diskusi dulu. Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang berkelas sekarang? Ada yang sudah dirobek? Apakah masih ada yang polos? Lagi. Terus apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kelas itu? Jika kelas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Pak Islam. Maknanya apa yang diambil? Baik, terima kasih. Jadi kertas yang diberikan sebagai simbol dari cerita yang dibacakan tadi. Jadi awalnya dengan alur cerita tersebut saya merasa kesal sehingga kertasnya saya robek seperti ini. Kemudian di akhir cerita ternyata berakhir bahagia seperti itu. Makanya saya buatkan jantung hati. Mungkin itu dari jalan tersebut. Terima kasih. Ada pendapat yang lain ya? Coba Pak Dewo berikan tanggapannya deh. Oke, terima kasih. Dari melihat apa yang disampaikan tadi, ada kira seperti itu. Memang di awal perasaannya ada kejengkelan, sehingga kertasnya agak dibejat, diremas, ya. Kemudian ada juga seperti cobaan. Dalam hal itu seperti banyak cobaan, dari mulai kekurangan bensin yang harus berusaha sampai sekolah tepat waktu, kemudian lagi ada anak sekolah siswanya yang terlambat, semakin membuat perasaannya, emosinya tidak bisa mengendalikan. Kemudian ternyata setelah perasaan atau emosi tidak bisa dikendalikan karena kejadian-kejadian lagi, akhirnya ada kejadian yang membuat perasaan menjadi senang. Jadi apa yang tadinya membuat kita juga menjadi senang, karena tadi perasaannya tidak senang, tapi tetap saja masih ada bekas lagi sedikit. Jadi ditunjukkan dengan kertasnya, sebagaimanapun kita mengelus-elus kertasnya tidak bisa kembali mulus seperti awal. Masih ada perasaan tidak enaknya di sini. Mungkin menurut yang seperti itu. Ada orang lain? Ada? Tahu sama? Sudah. Oke. Ya, itulah perasaan-perasaan kita dari cerita kita yang sudah dia bacakan. Oke. Nah, ini sedikit apa namanya, mengawali materi yang akan menikmati suasana baru di hari yang indah. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru di hari yang indah. Pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan, biar basah sambil bertambah. Budi buka sosmed sekalian, baca postingan yang ngirim tim sepak bola dari Aceh. Sebagai pengguna setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Budi pun melipir ke kantin Bang Ohir.
Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, ecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol dan ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, Bapak Ibu mau jadi termometer apa stabilizer? Kalau stabilizer adalah Bapak Ibu yang mengendalikan emosi. Kalau menjadi termometer, emosi yang mengendalikan kita. Nah, dalam pengertian emosi kita ke konsep yang emosi seringkali diidentikan dengan sikap marah. Kalau sudah emosi pasti kita beranggapan mereka marah. Padahal emosi sendiri memiliki beberapa bentuk. Ya, emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri kita manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Emosi biasanya ditandai dengan perubahan perasaan, ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta reaksi fisiologis seperti detak jantung, pernapasan, dan ketegangan otot. Nah, itu pengertian dari emosi. Nah, di sini ada 6 simbol emosi. Nah, hari ini perasaan Bapak Ibu yang mana? Ada yang senang, ada yang sedih di sini. Ada yang marah? Ya, ini ada 6 emosi dasar yang menurut Paul Ekman tahun 1972. Ya, ada senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Nah, sekarang untuk di sekolah, kita diharapkan untuk pembelajaran atau mengenai sosial emosional. Pembelajaran, nah kita tuntut juga dalam kelas dalam menggunakan PSE ini, ya, pembelajaran sosial emosional atau dikenal dengan nama sosial emosional ini adalah sebuah metode yang dapat membentuk siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonal. Itu yang kita diharapkan, share. Ya, mungkin rekan yang PBD kemarin PSE ini sering diberikan atau disuruh mempelajari seri. Terus manfaat share atau pembelajaran sosial emosional yaitu dengan kalau sudah kita mengetahui pembelajaran sosial emosional, kita akan bisa meningkatkan prestasi akademik. Ya, kita yang mengatur
emosi, sehingga fokus, konsentrasi dan motivasi belajarnya pasti akan meningkat. Yang kedua, meningkatkan empati kepada orang lain. Bagaimana perasaan seseorang yang empati lebih dalam keterampilan sosial, terus meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik. Kalau sudah empatinya sudah baik, pasti hubungan keluarga kita menjadi harmonis. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Karena kita sudah mengetahui pembelajaran sosial emosi, pasti kita dalam pembelajaran memberikan materi pasti akan percaya diri berbicara di depan umum misalnya. Ya, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, mengurangi tekanan emosional. Membekali siswa dengan kemampuan dalam mengatur dirinya sendiri serta mengelola dan mengatasi emosi sehingga rasa cemas dan stres dirasakan siswa dapat berkurang. Ya, bisa dilanjutkan? Nah, apa itu kasar atau mengapa pengendalian emosi itu penting? Pengertian kasar adalah Kabupaten Form Akademik Sosial dan Emosional Learning adalah sebuah lembaga perangkat kerja internasional dengan mengembangkan pendidikan sosial emosional. Pengendalian emosional dan emosi adalah salah satu kompetensi utama kasar yang membantu kita mengatur emosi, pikiran, dan perilaku terhadap situasi. Ini adalah kunci stabilitas diri. Terus manfaat dari kasar itu adalah mengelola emosi dengan baik, meningkatkan kesejahteraan pribadi, memperbaiki hubungan sosial, dan berkontribusi pada keberhasilan dalam belajar maupun bekerja. Nah, di kasar ini ada 5 pilar pengendalian diri, pengendalian emosi. Pertama adalah kesadaran diri atau self awareness, mengenali dan memahami diri kita sendiri dulu. Yang kedua, mengambil keputusan atau bertanggung jawab. Karena kita sudah mengetahui potensi diri kita atau kesadaran diri kita bisa mengambil sebuah keputusan. Terus manajemen diri, mengatur dan mengendalikan emosi serta perilaku agar tetap produktif dan konsisten. Yang keempat adalah kesadaran sosial, memahami perasaan seseorang, pengalaman orang lain di sekitar kita, bagaimana perasaannya. Yang terakhir adalah keterampilan berrelasi atau relation skill, membangun dan hubungan pada yang sehat serta menyelesaikan konflik secara efektif. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesadaran diri. Ya, contohnya adalah mengenali emosi. Ya, ada 6 emosi yang kita miliki. Ya. Misalnya saya sadar kalau saya sedang cemas sebelum presentasi di depan kelas. Terus yang kedua, saya rasa senang ketika guru memuji hasil kerja kelompok saya. Ini adalah pernyataan yang negatif, yang ini adalah pernyataan positif. Yang kedua adalah mengenali kekuatan diri, sebagaimana kekuatan kita. Terus lemah diri kita itu apa saja? Itu harus kita ketahui. Terus dampak atau memahami nilai keyakinan diri dan dampak emosi pada perilaku. Intinya pada poin pertama adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kelemahan kita itu apa saja. Yang kedua adalah manajemen diri, teknik pernapasan. Nah ini, misalnya Bapak Ibu terjadi masalah, ya, manajemen diri ini sangat penting. Yang pertama adalah teknik pernapasan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa bernapas dulu, ya, bernapas pelan, ya, tenang, ya, jangan seolah-olah langsung dieksekusi. Ya, kita pelajari dulu, ya, biar perasaan kita tenang. Dan itu ada cara 2, berhitung dulu. Misalnya kita marah ini,
tidak mau melampiaskan ya, dalam diri kita itu belajar dari sini 10, 9, 8 ya, agar emosi kita itu menurun, rasa marah, rasa kesal itu menurun. Yang kedua adalah afirmasi positif, ulangi kata-kata penenang seperti tenang, ya, sabar, itu istighfar, itu tiga cara menunjukkan diri ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya nanti yang akan share ya, dulu. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, latih empati, menempatkan diri pada posisi untuk memahami perasaan orang lain. Jika memang kita sedang bersedih, kita bisa bertanya kenapa bisa sedih, apakah bisa saya bantu. Komunikasi asertif atau komunikasi yang jujur, ya, dengarkan aktif, jadi pendengar. Jadi contohnya, nah, relationship skill atau keterampilan relasi, membangun dan menjaga hubungan yang sehat serta menyelesaikan konflik secara efektif. Misalnya ada konflik ya, di sekolah misalnya, kita harus menjaga biar tidak terjadi konflik ya. Kerjasama, kolaborasi ya, mengatasi konflik, membangun hubungan yang sehat. Nah, pengembalian keputusan, kalau sudah semuanya kita pahami, nah, lalu kita ambil sebuah keputusan. Pilihlah tindakan yang bijak ya. Kalau sudah mengenali diri sendiri, bagaimana menilai ya, lalu kita mengambil sebuah keputusan. Nah, tips menambah pengendalian emosi ya, yang pertama adalah olahraga yang rutin ya. Terus dengarkan musik. Nah, misalnya kalian Bapak Ibu stres mungkin pekerjaan yang tidak selesai, kalian Bapak Ibu bisa mendengarkan musik sedikit ya, untuk menenangkan diri ya. Apabila pekerjaan masih belum selesai, bisa break sebentar, kita karaoke sebentar, kan bisa seperti itu ya. Terus ubah kegiatan, nah, biar tidak monoton, kita ubah kegiatan. Oke, itu misalnya selama 3 bulan kita terus mengajar, jadi semester kita ubah kegiatan jadi outbound, mungkin kita jalan-jalan, nah seperti ini. Sekarang itu seperti ini. Oke, terus membuat jurnal emosi. Nah, jurnal emosi tuliskan pengalaman setiap harinya. Nah, terus yang terakhir ini, Bapak Ibu bisa mengajar di kelas dengan merancang kelas bernuansa sel. Nah, ini buatlah beberapa kelompok terdiri dari 6 siswa misalnya. Terus kelompok ini diberikan misi untuk membuat beberapa media share untuk membangun suasana kelas bernuansa sel. Nah, jadi panitia dahulu akan memberikan beberapa alat kertas, karton, spidol, gunting, dan silopip untuk beberapa tugas kelompok membuat papan cuaca emosi. Nah, ini bisa diterapkan kepada kelas-kelas Bapak Ibu nanti saat mengajar. Terus biarnya drama simulasi praktek di lapangan terus disoros ke itu makhluknya. Jadi itu saja praktek baik ya. Jadinya kemarin di kelas 8D saya sudah mengisi menjelaskan, beberapa siswa sudah mengenali beberapa emosi tadi. Saat saya turun dari ruang guru, itu grupnya Cinta sama itu, dia bilang kelola emosi Pak. Nah, itu berarti anak-anak sudah memahami bagaimana caranya mengelola emosi ya, itu. Jadi kesimpulannya lebih dari sekedar menahan diri ya.
Mengendalikan emosi bukan hanya menahan marah, tapi mengenali, mengelola dan bertindak bijak. Ini adalah kecerdasan emosional. Hadapi tantangan dengan tenang, dengan mengintegrasikan 5 kompetensi Kasel, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang, efektif, dan penuh kebijaksanaan. Yang ketiga adalah sebarkan kebaikan. Mulailah dari diri sendiri dan sebarkan kebaikan melalui hubungan yang sehat serta keputusan yang bertanggung jawab yang Anda buat. Jadi apapun yang Bapak Ibu hadapi, lihat rumus Kasel. Ya, sudah keputusan bisa diambil secara bijak dan lebih sempurna. Baik, itu saja dari praktik baik yang bisa saya berikan. Jika ada tanggapan atau tambahan mungkin yang belum saya ketahui, tapi Bapak Ibu sudah ketahui, boleh berbagi pendapat. Ada yang ingin menanggapi? Pak Heru, ada yang ingin menanggapi? Baik, ada pertanyaan? Pas nih. Itu saja dulu berbagi praktik baik dari dia. Jika ada salah kata atau salah perbuatan yang mohon maaf sebesar-besarnya, nanti ada lain waktu kita akan bahas satu persatu dari 7 jurus PKH ini. Sekian dari dia yang duduk dengan proses sosialisasi. Itu waktu yang dapat kembali. Sedikit begini, keluar Kapten dari Pak Budi ada beberapa hal yang ingin sampaikan dan minta pendapat dari